Di video yang diupload beberapa hari yang lalu, saya sempat bahas Bufa dan Mina ya. Sekarang saya mau ajak teman-teman yang nonton video ini berpikir logis aja. Bufa udah naik banyak dan dikait-kaitkan dengan proyek kawasan ekonomi khusus yang ada di Bali. Bagaimana kita menyikapi secara logis si Bufa yang udah naik banyak kayak gini? Tonton terus, jangan di skip. Kita akan bahas nanti ya. Selamat datang di Cuan Community Partner of Pintraku Sekuritas. Dan sebelum saya mulai, saya mau kasih info dulu lah ya. Kasih info kalau eh, kelas Kampus Cuan batch kedua level advance, materinya kita bahas Vibo Cuan dan jelas ada materi tentang smart money konsepnya juga. Itu akan kita mulai tanggal 5, 6, 7 Agustus, kemudian sesi offline-nya atau on-site-nya itu tanggal 9 Agustus 2025. Jadi per video ini dibuat dan diupload, ini masih masa early bird, jadi daftar aja, link daftarnya ada di deskripsi di bawah. Dan kalau mau nanya-nanya itu ada kontak WA saya sekaligus Telegram, bisa di chat di situ juga boleh. Kemudian tanggal 2 Agustus itu ada pre-kelasnya, pre-kelas yang kedua ya. Yang pertama kemarin udah. Yang kedua tanggal 2 Agustus 2025 jam 9 pagi, gratis. Daftar aja, link daftarnya ada di deskripsi di bawah juga. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut bahas IHSG-nya dulu lah. Si IHSG ceritanya sekarang sih di ya hari inilah, sesi perdagangan hari ini tutup di 7617.91, masih di 7600-an. Tadi sempat naik sampai ke 7680 dan sempat turun juga ke 7565.79. Outside bar pattern candlenya seperti yang dibahas kemarin, ini ada potensi pullback ya, koreksi wajar-wajar aja sih. Dan hari ini tadi sempat turun dulu sebelum naik. Hari ini outside bar candle yang kebentuk lebih ke indecision sebenarnya, jadi gampang ngomongnya sih ya. Ini si IHSG. Nah, kita lihat besok dan dalam waktu dekat ke depan, terutama di minggu ini, dia berhasil naik ke atas 7680 duluan atau turun ke bawah 7566. Kalau ke bawah 7566 ada peluang, ada kemungkinan terkoreksi dulu nih, entah ngetes gap. Ini 7469, 7478, atau ya sampai ke sekitar 7400, 7300-an. Tapi yang jelas itu masih dalam kategori koreksi wajar aja sih. Ya, tetap stay safe buat yang lagi trading, tetap pakai strategi jualannya diterapkan ya. Stop loss, trailing stop, dan take profitnya dipasang buat yang lagi trading terutama. Ya, kemudian seperti biasa kita bahas saham yang udah kasih cuan dulu lah, happy cuan dulu kita seperti biasa. Ada beberapa saham yang udah kasih cuan deh. Nah, ya ada tiga yang mau saya bahas di happy cuan kali ini. Yang pertama BRMS. Ini di spill tadi pagi waktu live Instagram jam 9.00 ya. Jadi kalau mau ikutan live Instagram, join aja. Link Instagram Cuan Community ada di deskripsi di bawah, dan bisa langsung apa? Bisa langsung diklik dan join, kemudian di follow dulu aja. Ntar kalau ada live biar ada notifnya gitu ya. Oke, si BRMS tadi di spill waktu udah naik ke atas 444. Terus mudah-mudahan ini masih bisa ke 500, tapi buat yang udah jualan ya udah happy cuan. Dan alhamdulillahnya hari ini menguat, nyamperin 470 lagi. Mudah-mudahan bisa lanjut. Buat yang masih ada barang dan masih mau di hold, seenggak-enggaknya pasang trailing stop di 456 itu aman lah ya. Jadi kalau ke bawah 458 exit, jualan, harusnya itu masih cuan. Happy cuan BRMS-nya. Kemudian yang kedua ada cuan, ini sih mulai dari 2 hari yang lalu ya. Jadi akhirnya sekarang naik buat yang udah jualan, happy cuan. Buat yang belum, ini mudah-mudahan masih bisa lanjut ke 1700, 1800 gitu ya. Ya kalau masih di hold selama nggak ke bawah 1500 sih masih aman. Sementara sih belum ada tempat yang
enak atau yang menurut saya belum ada tempat yang ideal untuk taruh trailing stopnya, kecuali ya mau pasang buy percentage sesuai dengan risikonya masing-masing gitu ya. Itu happy cuan si cuan cuannya kasih cuan, alhamdulillah. Terus berikutnya si Wifi. Wifi ini dari kemarin ada yang nanya dari live Instagram pagi dan siang juga gitu ya. Dan waktu itu dibahas Wifi boleh dibeli, stop lossnya di bawah 2570. Akhirnya hari ini hijau menguat 6,4% dibandingkan penutupan hari kemarin. Dan ya happy cuan buat yang udah jualan, mungkin udah jualan, mudah-mudahan masih bisa lanjut ya. Wifi kalau breakout 2890 besok atau dalam waktu dekat ke depan ini berpeluang lanjut lebih tinggi, berpeluang lanjut naik lebih tinggi, bahkan nge-breakout 3200 ya. Itu sih. Karena sekilas kalau kita perhatiin ya, beberapa hari terakhir itu sideways di range 2600 sampai 3200 kan. Nggak turun ke bawah 2600 tapi juga belum mau breakout 3200. Mudah-mudahan cepat breakout 3200 supaya bisa lebih lancar lanjut ke atasnya. Jadi sementara happy cuan dulu sih BV-nya ya. Berikutnya saham-saham yang masih ada di dalam watchlist. Pertama ada Java. Si Java itu hari ini ceritanya menguat sih 2,1%. Cuman strategi kemarin tuh ngantri ya. Ngantrinya itu di 16.30, 16.35 belum dapat barang buat yang ngantri di situ. Jadi ya saya pilih ngantri dulu sih biar nggak terlalu gede stop lossnya, karena stop lossnya itu di bawah 15.50 ya. Begitu ceritanya. Kemudian saham kedua ada KPIG. Ini juga belum dapat barang karena strateginya ngantri di 164 160-an dan hari ini low-nya baru 165, kurang satu tik turunnya. Diantriin dulu aja nggak apa-apa buat yang masih minat incer KPIG ya, biar nggak terlalu gede risikonya karena stop loss paling nggak di 151 atau 150. Kemudian berikutnya ada Petro, dan ini juga belum dapat barang karena strateginya ngantri di 3800 ya ngantri belinya, dan stop loss di 3540 di bawah 3550. Jadi saya pilih ngantri dulu, kecuali besok nembus ke atas 3970 boleh kalau mau nabrak tuh buat fast trade, boleh buat nge-swing pendek-pendek, boleh ngejar 4200-an misalnya, silakan. Semoga lancar. Jadi skenario nya ada dua nih, si Petro ngantri 3800 atau nabrak kalau breakout 3970 gitu ya. Next ada Ali. Ini harusnya udah dapat barang sih kemarin ya, karena kemarin open di 6400. Mudah-mudahan dapat. Buat yang udah dapat barang atau udah punya barang di hold selama nggak ke bawah 6250, tutupannya ini masih aman. Mudah-mudahan lancar lanjut ke 7000-an lah paling nggak. Buat yang belum pasang antrian dan berminat, baru lihat ini Ali terus minat, silahkan pasang antriannya. Boleh lah, masih dicoba di 6400 boleh. Mudah-mudahan masih dikasih ya. Terus stop lossnya juga kalau close di 6250 masih sama. Targetnya mudah-mudahan masih bisa lancar ke 7000. Next ada Doit. Nah si Doit hari ini hijau lagi nih, menguat 4,4%. Bagus ini masih oke buat yang masih punya barang disimpan ya. Buat yang udah jualan terus mungkin lupa beli lagi atau lupa pasang order belinya lagi di 366, besok coba antriinnya, tapi sepertinya nggak di 366 sih ya. Ya boleh lah, dibagi aja 376 dan 366 gitu ya. Siapa tahu masih dikasih di 366 nya, tapi kalau ngantri di 376 rasanya masih masuk akal. Mudah-mudahan Doitnya cepet nggak pakai banyak drama lah ke 450 ya. Target TP1 di situ tuh 450-an. Kemudian berikutnya ada Doo ini menarik karena hari ini naik. Maksudnya bukan setiap naik itu menarik, tapi setelah kemarin hijau merah terus anteng, ini hijau bikin close yang lebih tinggi meskipun masih dalam range inside bar ya. Terus kemarin merah, hari ini naik lagi bikin close yang lebih tinggi meskipun masih di dalam range inside bar juga. Tapi ini menariknya adalah jadi memperbesar kemungkinannya atau probabilitasnya untuk lanjut ke 150-an. Target TP2 dari setup yang udah bentuk adalah di 151. Mudah-mudahan lancar ke sana. Dan buat yang baru mau beli atau incer buat fast trade mungkin
Ini bisa diincar, entah itu coba ngantri di 132 terus stop loss di 125 mungkin gitu ya, itu bisa, boleh, nggak apa-apa. Atau nabrak kalau besok nembus ke atas 139 atau nembus ke atas 140 nya sekalian, itu boleh juga, nggak masalah. Yang jelas ini ada peluang, ada potensi buat fast trade besok sih itu ya. Pantau mulai pagi aja kalau doanya. Terus berikutnya ada Tekim. Nah, si Tekim harusnya sih udah punya barang atau bahkan udah take profit ya, karena udah pernah ada strategi belinya di 5.000, aduh lupa lagi. Kalau saya nggak salah inget tuh belinya di sini nih 5475 atau 5800 lah. Terus targetnya ya masih di sekitar target TP2 lagi di sekitar 6.000-an ya. Udah TP sih harusnya udah cuan, dan mungkin masih ada yang punya barang ini trailing stop pasang di 5725. Kalau ke bawah itu exit. Kemudian misal udah jualan, udah kejual ya, udah kejual itu besok, dan minat pengen beli lagi besok, coba ngantrinya di 6050 ya, di 6050 aja. Oke, terus stop lossnya sih agak jauh ya, stop lossnya di bawah 5750. Cuman ini jadi maksudnya dengan kemarin tutup di atas, kemarin tutup di 6 berapa berarti 6150, ini makin memperbesar peluang untuk lanjut ke 6800-an lah ya target TP full cycle-nya. Dan ini high valid nih di sini kalau kita cuma lihat dari low April sampai sekarang. Ketika 6400 di breakout juga makin memperbesar peluang untuk lanjut ke 6800. Mudah-mudahan sih di breakout ya. Ini bisa diincar buat yang minat si Tekim, atau entah mau buyback atau mau nambah. Kalau mau nambah sih saya nggak ini ya, nggak terlalu ya. Kalau baru mau beli ada yang lebih menarik sih. Ya, tetap bisa diincar si Tekimnya. Kemudian berikutnya ada Mina. Kita sekarang bahas duo Happy ya. Duo si Happy. Jadi kemarin beberapa waktu yang lalu ceritanya saya sempat bahas duo saham si Happy ini nih. Kenapa? Karena ada satu hal yang menarik. Satu hal yang menarik itu muncul berita Happy Apsoro keluar dari Archie ya. Koreksi saya kalau saya salah, seingat saya Archie. Nah, keluar dari Archie waktu kemarin si Archie-nya itu masih suspend. Dan kemudian dua emiten ini, atau lebih tepatnya sih Bufa kali ya, itu dikait-kaitkan dengan proyek kawasan ekonomi khusus yang ada di Bali. Nah, jadi proyek kawasan ekonomi khususnya itu kan ada dua tuh, KEK Sanur sama KEK Kura-Kura. Yang Sanur ini ada proyek fasilitas kesehatan dan lain-lainnya gitu ya. Kemudian yang pariwisata ada di Kura-Kura, KEK Kura-Kura. Ini kawasan ekonomi niatnya diintegrasikan gitu. Bagus. Dan kemudian ada berita juga setelah saya lupa sih, koreksi saya kalau saya salah ya, di kolom komen kita diskusi bareng. Jadi munculnya itu setelah apa namanya, berita tentang Happy Apsoro jualan Archie waktu si Archie-nya masih suspend. Kemudian Bufa juga raisu, disetujui raisu sebesar 4,8 miliar saham gitu ya, 4,8 miliar saham dengan porsi apa namanya, kepemilikan Happy Apsoro itu sebesar 61,07%. Itu bisa dicari lah berita itu, 61,07%. Otomatis ya itu jadi pemegang atau sebagai pengendali lah ya, pemegang saham mayoritasnya. Dan dengan, maksud saya gini, dengan pemegang dengan punya dengan porsi kepemilikan sebesar lebih dari 60% itu di Bufa terutama ya. Ini konteksnya di Bufa dulu. Kemudian kemarin ada Archie yang lagi apa namanya? Kemarin dia
jualan RC waktu si RC-nya masih suspend. Saya rasa saya rasa kalau ada cocokmologi yang menghubungkan jualan RC-nya ini mau dipakai untuk nebus atau injek Raisu atau saham baru yang mau diterbitin oleh Bufa supaya nggak terdilusi, itu masuk akal. Atau kalau teman-teman atau Bapak Ibu punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komen, kita diskusi ya. Kemudian isu lainnya itu ada apa ya, bisa dibilang potensi jadi katalis positif itulah. Jadi kalau potensi jadi katalis positif, katalisnya itu ya otomatis karena ada proyek kawasan ekonomi khusus, aset-aset yang ada di areanya si Bufa dan Mina ini bisa naik valuasinya. Pertama itu. Kemudian ada potensi joint venture atau apapun lah ya tentang pengembangan proyek properti baru yang di kawasan ekonomi khusus itu. Kemudian diharapkan juga bisa narik investor asing juga. Nah, ini nih kalau misalnya nanti si KEK Sanur ini bisa narik investor asing, investasi besar lah, entah asing atau apapun, yang jelas kalau ini bisa atau berhasil narik investasi besar masuk ke Indonesia, khususnya ke KEK yang ada di Bali itu, Bufa diharapkan bisa jadi apa ya bahasanya, bisa jadi proxy atau bisa jadi benchmark atau bisa jadi gambaran lah kalau si Bufa kalau si projectnya itu berhasil gitu ya, KIK-nya itu berhasil. Jadi dalam artian kalau si Bufanya naik, kalau si bahasa gampangnya itu kalau berhasil narik investasi gede, harapannya Bufanya juga naik, karena itu dijadiin tolak ukur. Kalau naik berarti projectnya berhasil, kalau nggak naik berarti enggak. Harapannya kayak gitu. Nah, kita diskusi di kolom komen di bawah. Bapak Ibu ada pandangan kayak gimana? Ya. Sekarang kita bahas dari sisi teknikal, mulai dari Mina, supaya kita bisa bersikap lebih realistis, lebih rasional ngadepin saham-saham yang udah naik lumayan kenceng, bukan lumayan sih, kenceng. Kemudian ada isu atau ada rumor-rumor yang beredar di sana sini gitu ya. Kalau ada kondisi kayak gitu, saya akan pilih, opini pribadi saya akan pilih melihat dari sisi teknikal supaya kita bisa lihat respon market seperti apa dan kita bisa antisipasi lebih rasional begitu. Dan pertama di Mina, oke, Mina hari ini melemah 1,5% inside bar pattern. Dari sisi teknikal ini ada double bottom dan udah di breakout neckline-nya, jadi ada peluang dia untuk lanjut. Kemudian juga ada setup CB1 di sini yang target TP2-nya ada di sekitar 160-an, 161 atau 2 ya. 162. Jadi kesimpulannya Mina ini masih ada peluang untuk lanjut ke 162. Nah, kalau misalnya saya udah punya barang dan masih pengen mau hold, enaknya gimana? Ada dua skenario menurut saya. Pertama, punya barang modal lumayan bawah. Misal di bawah 110 gitu ya. Kalau punya barang modal di bawah 110, saya akan pilih pasang trailing stop di 118 di bawah 119 karena hari ini inside bar pattern. Jadi saya sih ngarep besok breakout ya. Jadi bikin rally base rally dan itu bagus sekali. Mudah-mudahan besok bisa breakout inside bar ini nih. Tapi kalau malah justru turun ke bawah 119, malah probabilitasnya lebih besar dia ngetes entah 100 berapa nih, 103 lagi atau 100 atau di bawah 100 gitu ya. Jadi saya rasa kalau punya barang di bawah 110 atau setidaknya 110 itu adalah keputusan yang logis kalau pasang trailing stop sebawah-bawahnya di 118 atau 118 sih kali ya. Itulah ya, apa namanya, kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua, kalau modalnya agak mepet, misal modal di sedikit di bawah 120 gitu, saya akan geser ke intraday. Nah, di sini ada sideways, kemudian kelihatan range areanya dari 131 sampai ke 146.
Jadi kalau langsung breakout 146 yang mana itu bagus sekali, maka peluang untuk lanjut langsung ke 160-an itu lebih besar. Tapi kalau breakdown 131, ada peluang ngetes area-area yang lebih bawah dulu, entah itu 125 atau 120-an kecil gitu ya. Jadi kalau modalnya sedikit di bawah 120 atau mungkin 120 pas, saya rasa adalah keputusan yang logis, yang rasional kalau pasang trailing stop di 130 atau 129. Atau mungkin ditaruh 128 itu juga nggak masalah. Yang penting nggak di bawah 120 gitu ya. Jadi Mina menurut saya seperti itu. Kemudian si Bufa nih. Bufa yang naiknya ternyata kenceng setelah kita bahas di beberapa hari yang lalu. Kita bahas di video yang diupload tanggal 24 ya. Seingat saya itu. Ternyata dia langsung naik. Tanggal 25 naik menguat 20%, nggak arah, tanggal 28-nya yang arah. Kemudian hari ini tadi muncul peringatan UMA dari bursa. Hari ini naik sih, tapi nggak arah, masih tetap naik. Tapi kalau dari sisi teknikal sampai sesi perdagangan tanggal 29 Juli ini ditutup, memang belum ada tanda-tanda sinyal bearish reversal yang cukup kuat. Cuman candle yang kebentuk meskipun hari ini hijau ya, ini menyisakan shadow atas yang jauh lebih panjang malah dibandingkan dengan body candlenya loh. Body candlenya sisa dikit. Jadi saya rasa nih dengan kondisi yang sudah dapat UMA, kemudian ya meskipun belum ada tanda sinyal bearish reversal yang cukup kuat dan tetap masih ada peluang untuk lanjut dengan bentuk candle yang terakhir dibikin atau terakhir terbentuk seperti ini nih, seperti shooting star gitu ya. Saya rasa keputusan yang logis kalau pasang trailing stop di 178 mungkin atau 186 ya, entah sebagian atau semuanya silakan diatur sesuai dengan money manajemennya masing-masing ya. Menurut saya sih seperti itu ya, karena kalau besok ternyata kalau ternyata besok open gap down dan bikin candle bearish, itu nggak enak, fix sinyal jualan. Tapi kalau besok masih ya di atas 179 terus mondar-mandir ke 200, kempes lagi situ, tutup masih di bawah 200, bikin pullback kecil aja kali, karena dengan candle yang bikin kayak gini, dengan candle yang terbentuknya seperti ini, candle bodinya kempes, sisa dikit meskipun hijau dan shadow atasnya jauh lebih panjang dibandingkan dengan body candlenya, memungkinkan ada koreksi jangka pendek, entah itu sedikit atau banyak gitu ya. Ya kalau sampai ke bawah 179 apalagi tutupan di bawah 179 ya saya rasa jualan dulu sih nggak masalah, harusnya sudah ada cuan gitu kan. Oke, gitu si duo happy-nya. Sekarang kita bahas saham-saham yang masuk ke dalam list rekomendasi tanggal 30 Juli 2025. Ngomong-ngomong ada 5 saham kali ini, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham pertama ada AMRT. AMRT saya pikir ini masih bisa ke 2000-an kecil gitu ya, atau nyampe ke 2100 gitu, tapi ternyata enggak. Hari ini menguat, tutup di 2280 dengan tutup di 2280 dan tutup di atas 2260. Ini jadi satu sinyal rebound yang bagus sih. Jadi buat yang minat beli AMRT silakan ngantri di 2260 aja, tapi stop lossnya di 2280 ya. Jadi di 2070 lah stop lossnya. Kemudian targetnya, ini target TP1 dari setup yang udah kebentuk belum dites nih, masih lumayan jauh di 2940-an. Reward rasionya juga masih oke banget. Potensi rewardnya ada 3 kali dibandingkan dengan risiko kalau ternyata kena stop loss di 2070. Jadi masih oke nih, reward rasionya masih bisa diperjuangkan. Berikutnya ada brand kemarin sih udah dibahas. Buat yang udah punya barang silakan disimpan dulu, boleh, nggak apa-apa, masih aman. Kalau belum punya barang dan minat, ngantri aja dulu di 7775 7800 ya oke lah.
7775 atau 7750 boleh. Stop lossnya di bawah 7.300 dan targetnya di 9.000-an. Area target TP2 dari setup yang udah kebentuk di bulan April lalu. Kemudian saham ketiga ada Inco. Nah, ini sebenarnya pernah masuk rekomendasi beberapa waktu sebelumnya. Strateginya itu ngantri. Kalau saya nggak salah ingat di sekitar 3.500-an ya. Tapi nggak dapat barang. Malah ini menguat dan ada peluang untuk lanjut ini ya ke 4.000-an. Jadi kalau belum punya barang, kalau yang udah punya barang sih simpan aja nggak apa-apa, nggak masalah. Buat yang belum punya barang dan minat beli Inco, besok silakan bisa langsung dibeli di 3760, stop lossnya di bawah 3570 aja ya. Dan targetnya di area target TP full cycle antara 4000 sampai 4300-an. Dan kalau kita zoom out, area 4280 itu area yang sepertinya masih bisa direspon jadi resisten ya situ ya. Jadi 4200-an targetnya juga masih oke kok. Rasionya juga masih oke, masih lebih dari 1:2. Jadi masih oke masih bisa diperjuangkan. Yang ketiga ada PTMP. Hari ini menguat 15,1%, tutup di 99. Ini tadi pagi waktu live Instagram sudah dibahas. Kalau hari ini PTMP tutup di atas 98, ini ada setup yang bagus sekali. Ada CP1. Kemudian ya karena range-nya sih lumayan lebar ya. Kalau range-nya nggak terlalu lebar sih oke, kita sih cut atau antrinya cukup di level pullback di 96. Tapi karena range-nya cukup lebar, untuk memperkecil resiko saya pilih area 92 dan 88 untuk taruh order beli ya. Buat yang minat pengen beli PTMP, strateginya ngantri boleh di 92 dan 88 dengan stop loss di bawah 84. Dan target TP1 di 108. Kemudian yang kelima ada INKP. Nah, tadi udah dibahas Tekim, sekarang INKP-nya. INKP dengan kemarin tutup di 6800 dan breakout 6700, ini ada break structure nih, bagus dia. Ada boss break structure, kemudian di sini serunya sih di sini ya. Sebelum dia bikin boss, dia hijau, kemudian turun, ada pullback, naik lagi dia. Nah, ini bikin rally, base rally gitulah ya. Base-nya 2 candle ya, oke lah. Kemudian hari ini higher sih candlenya, tapi cenderung indecision. Saya berharap ini ada nge-swing ke bawah dulu, koreksi, ngetes area 6.400-an dulu. Beli di situ boleh. Jadi buat yang minat beli INKP ngantri 6.400 ya, mudah-mudahan dikasih nih. Terus targetnya saya incer 7.800-an. Di situ ada area gap yang belum ketutup juga tuh 7.900. Dan target TP2 ada di 8.400, 8,5 lah ya. 8,5 juga belum disamperin, itu ada potensi ke sana juga. Mudah-mudahan bisa ke 8,5, tapi paling enggak ke 7.800 itu udah lumayan, dan reward rasionya udah bagus juga. Jadi buat yang minat beli INKP silakan, saya ulang, ngantri belinya di 6.400, stop lossnya di bawah 6.050 ya. Kalau tutupan di bawah 6.050 baru cut loss. Dan targetnya mudah-mudahan bisa ke 8,5. Tapi ya ke 7.800 juga udah lumayan sih. Itu tadi 5 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic order yang ada di aplikasinya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Dadah.